atau KPK-nya di Amerika Serikat yang dengan jelas melarang praktik korupsi, termasuk suap atau gratifikasi ke keluarga pejabat di bagian bumi manapun. Hola netizen yang tercinta, dugaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono mencuat. KPK mengaku segera meminta klarifikasi kepada Kaisang dalam waktu dekat. Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan saat ini KPK tidak mengetahui lokasi keberadaan Kaisang. Dia menegaskan Kaisanglah yang akan datang langsung ke KPK untuk melakukan klarifikasi terkait fasilitas jet pribadi yang diterimanya tersebut. KPK juga meminta peran aktif Kaisang dalam menjelaskan fasilitas jet pribadi yang diterimanya. Namun, Alex mengatakan penjelasan pribadi dari Kaisang itu tidak akan menghentikan undangan klarifikasi yang telah dijadwalkan KPK kepada Kaisang. Klarifikasi yang dilakukan Kaisang nanti diharapkan memuat bukti-bukti pembayaran mengenai jet pribadi yang digunakannya bersama Erina. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau benar Mbak Erina Gudono memiliki bau badan tidak sedap, lalu bagaimana dengan nasib para pilot yang satu pesawat dengan mereka terbang ke Amerika dengan jet pribadi yang jelas-jelas besarnya tidak sama dengan pesawat komersil? Seperti apa pengapnya mereka di dalam pesawat itu? Raffi Ahmad aja yang cuman bersebelahan di ruangan yang lebih besar terlihat di foto sedang menutup hidungnya. Lalu anak SD yang sempat disamperin oleh Mbak Erina Gudono juga kepergok sedang menutup hidungnya pakai buku. Lalu bagaimana dengan nasib para pilot yang ada di pesawat itu? Terbangnya nggak sejam 2 jam loh, puluhan jam kayaknya. Oke, dari kemarin gue gemes banget pengen ngebahas ini sebetulnya. Cuma gue memang masih memilih-milih kalimat yang bakal gue sampein, apakah ini akan menyakitkan hati seseorang atau tidak. Nah, semoga ini tidak menyakitkan hati seseorang. Gue masih pengen ngebahas tentang Erina Gudono ya, dimana Erina Gudono ini menjadi trending topik setelah dia ngepost roti 400.000 dan dia ngepost foto di private jet ketika dia terbang ke US untuk ambil S2. Dan juga dia istilahnya flexing di saat kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik aja, dan itu menyangkut tentang suaminya. Tapi makin kesini berita utamanya makin tenggelam dan berita sampingan seperti ini yang naik. Kenapa gue bilang berita sampingannya yang naik? Karena netizen Indonesia sudah tidak fokus lagi ngebahas tentang berita utama atau tentang politik yang ada di dalam isu ini, tapi sudah melenceng jauh. Bau badan Erina Gudono lah, Erina Gudono gak ada prestasi lah, Erina Gudono ngedompleng Kaisang. Sampai kemarin lewat di FYP TikTok gue ada satu perempuan yang gue lihat ini dia low class ya. Menurut gue dia kelas rendah yang emang ngomentari Erina Gudono. Dan menurut gue salah banget. Ketika lo punya standar rendah, ngomentari orang yang punya value, salah banget. Lo tahu prestasi Erina Gudono top 11 putri Indonesia, dan juga dia putri Indonesia Yogyakarta, keterima S2 di US ya. Dan juga dia pernah kuliah di Columbia University kalau nggak salah, dan pernah kerja juga di perusahaan ternama. Sementara yang ngomentari Erina Gudono adalah perempuan yang nggak bervalue ya, perempuan yang tidak menjadi contoh yang baik untuk siapapun yang lihatnya. Karena gue ngeliatnya, apaan sih ini perempuan gak ada baik-baiknya menurut gue ya. Tapi dia pede dan dia berani untuk ngomentari orang yang punya value. Terlepas dari memang Erina Gudono ini adalah part of Widodo Dynasty, dan ya kita masih tunggu kabar selanjutnya dari apa yang kemarin rame. Tapi satu yang pasti ya, untuk perempuan yang gue lupa namanya, siapalah namanya itu ya mbak ya, tolong, kan anda perempuan mbak ya, tolong mbak hargai sesama perempuan. Pesan gue sebelum kita mengomentari keburukan orang lain yang belum tentu jelas bener atau enggaknya, kita koreksi diri kita dulu ya. Tolong banget kalau ada kebo ya mbak, diusir kebonya mbak, jangan sampai kebonya kumpul-kumpul. Makasih mbak.
Ada dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh putra bungsu presiden kita Bapak Joko Widodo karena penggunaan jet yang bernilai sekitar miliaran rupiah. Ini sekarang menjadi sorotan publik. Jadi pada awalnya beberapa postingan dari mantu presiden, istrinya Mas Kaisang itu menyita perhatian publik. Sampai akhirnya satu persatu ini kebongkar lah jenis pesawat apa yang dipakai beliau. Dilansir dari Tempo.com, Ketua Umum dari Partai PSI ini diduga menggunakan jet pribadi Gulfstream G650ER yang digunakan menuju Amerika Serikat bersama sang istri. Hal ini menyita perhatian publik yang ramai-ramai menyoroti gaya hidup putra bungsu Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo yang menggunakan pesawat jet pribadi yang diduga milik perusahaan game online Garena, yaitu perusahaan yang menaungi Free Fire, salah satu sponsor Persis Solo, salah satu klub sepak bola milik Mas Kaisang Pangarep. Hal ini juga menjadi sorotan media Singapura karena si grup sendiri ini terdaftar di Bursa Efek New York sehingga dapat menjadikan isu ini sebagai subjek dari Foreign Corrupt Practice Act atau KPK-nya di Amerika Serikat yang dengan jelas melarang praktik korupsi termasuk suap atau gratifikasi ke keluarga pejabat di bagian bumi manapun. Nah, menurut media di Singapura, The Straits Times ini udah mencoba melakukan konfirmasi terhadap si grup, tapi belum ada respon karena balik lagi Garena ini adalah salah satu perusahaan Singapura yang di bawah naungan si grup, dan si grup ini isinya tuh ada Shopee dan Garena ini adalah salah satu sponsor dari Persis Solo, yaitu milik Mas Kaisang Pangarep. Dan dilansir dari Kompas.com juga, KPK sudah meminta klarifikasi dari penggunaan jet pribadi yang dinaiki oleh Mas Kaisang karena menurut mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Mas Kaisang ini bukan bagian dari penyelenggara negara. Namun Mas Kaisang ini merupakan salah satu keluarga dari penyelenggara negara, yaitu Presiden Jokowi, Mas Gibran, dan kakak iparnya Mas Bobi Nasution. Jadi seperti itu dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Mas Kaisang. Beritanya ini belum lengkap lagi karena baru sampai KPK ini akan meminta klarifikasi terhadap Mas Kaisang. Guys, aku mohon kalian fokus aja ke kasusnya. Gratifikasi ini kan masalah serius. Mungkin memang ada beberapa oknum yang menyorot personal seperti shaming dan segala macamnya. Mungkin itu bisa dikesampingkan dulu. Kita fokus ke kasusnya, ke permasalahan intinya yaitu dugaan gratifikasi. Jadi panjang ya guys urusannya, pakai nyenggol Gibran, terus Shopee ya, dan komentar-komentar dari netizen bilang gini, emang KPK berani periksa Raja Jawa? Wah, memang KPK nggak akan masuk angin. Terus kenapa Kaisang kok kan bukan pejabat, kenapa dipanggil oleh KPK? Karena dia itu termasuk menurut undang-undang gratifikasi karena Kaisang ini anak presiden aktif, jadi tuh bisa disangkut pautin dengan gratifikasi. Wah, masalah roti ya guys ya, jet pribadi dan sebagainya. Saya mah cuma bisa nunggu aja guys, gimana nih. Saya nggak mau komentar banyak ya. Buat saya Kaisang mah tinggal kasih bukti aja. Tapi dari salah satu netizen bilang bahwa dari judulnya aja itu cuma sebenarnya untuk mengklarifikasi tentang jet pribadi. Kita tunggu guys, kita tunggu. Orang awam seperti saya lebih baik menunggu. Saya nggak mau komentar dulu karena memang saya nggak tahu apa-apa. Pesimisnya netizen banyak kayak guys ya. Memang KPK nyalinya ada gitu. Sampai sekarang ada yang bilang lagi KPK masih ada di rumah Kaisang. Saya nggak tahu deh guys. Anda bisa baca di akun Instagram Yusuf Muhammad ya. Karena saya takut kepleset. Ya kan, karena saya nggak paham
kayak begini kalau ngomong terlalu banyak juga. Cuma memang banyak netizen yang pesimis ya terhadap anak Raja Jawa ya katanya. Jadi saya mengembalikan kepada kalian, ini informasi dari saya bagaimana pesimisnya KPK ya. Dan memang sih sejak kasus roti itu dari bau ketek lah ya kan, gajinya si Erina ya kan. Kalau buat saya sih Erina ya sah-sah aja sih kalau pakai jet, tapi udah sampai ngulik gajinya saya nggak tahu benar atau tidak ya, saya cuma baca sekilas karena emang saya nggak bisa komentar ya. Itu saja, kalau benar dia bakal dipanggil KPK atas kasus jet pribadi, kita tunggu saja guys.